Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini setelah liburan selama 2 minggu ya? Nah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini. Tetap ingat pesan ibu, yaitu 3M ya anak-anak. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak sekitar 1,5 meter ya anak-anak ya. Nah oke, kita sekarang akan melanjutkan pelajaran di semester 2 pada pelajaran matematika. Pembelajaran atau pelajaran yang keempat ini kita akan membahas tentang bangun datar ya. Di sini ada beberapa isi materi ya. Yang pertama yaitu bangun datar beraturan dan tak beraturan. Yang B, sifat-sifat bangun datar. Yang C, keliling bangun datar. Yang D, luas bangun datar. Yang E, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas. Yang F, yaitu hubungan antar garis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu bangun datar, beraturan, dan tak beraturan. Nah, silahkan kalian buka bukunya halaman 126. Bangun datar, beraturan, dan tak beraturan. Nah, di sini ada beberapa bangun datar. Kalian bisa sebutkan ya. Di sini ada apa namanya? Segitiga, persegi, segi 5, segi 6, segi 7, dan lingkaran. Nah, kalian bisa menyebutkan nama-nama bangun di atas ya, yang tadi Pak Ustadz sebutkan. Ingat-ingat ya. Nah, bangun-bangun datar tersebut yang ini merupakan bangun datar beraturan. Nah, diingat-ingat ya. Bangun datar beraturan ini biasa juga disebut dengan bangun datar segi N. Nah, jadi bangun datar ini biasa disebut dengan bangun datar segi N, yaitu beraturan. Nah, untuk segi N ini sama dengan 3, ya, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, bagaimana pengertian bangun datar beraturan itu? Nah, segi N atau bangun datar yang beraturan ini yang disebutkan di atas yaitu memiliki keistimewaan atau ciri atau sifatnya ya. Sifat bangun datar yang beraturan. Yang pertama yaitu panjang sisinya sama nih ya. Panjang sisinya sama. Nah, itu disebut dengan bisa kita sebut dengan bangun datar beraturan. Yang kedua, sifatnya bangun datar yang beraturan yaitu besar setiap sudutnya sama. Nah, besar setiap sudutnya sama. Nah, jadi di sini ada dua sifat bangun datar yang beraturan. Yang pertama, Pak Ustadz lagi, yaitu panjang setiap sisinya sama, terus besar setiap sudutnya juga sama. Nah, itu disebut dengan bangun datar yang beraturan. Nah, bangun datar yang beraturan atau segi N yang memiliki sifat seperti itu dinamakan bangun datar beraturan. Nah, jadi kalian harus menghafal ini ya. Nah, sifat-sifatnya yang dimiliki oleh segi N atau bangun datar yang beraturan itu seperti apa? Ya, kalian silahkan hafalkan ini ciri-cirinya atau sifat-sifatnya ya. Nah, selanjutnya sebaliknya bangun datar
yang tidak memenuhi sifat tersebut, ini ya, ciri tersebut atau sifat tersebut dinamakan bangun datar tak beraturan. Nah, contoh misalkan jika panjangnya setiap sisinya tidak sama, berarti itu bukan bangun datar yang beraturan, tetapi masuk ke bangun datar tak beraturan. Ya, contoh di sini Pak Ustadz ada contoh bangun datar yang tidak beraturan. Yang pertama di sini ada persegi panjang, ya. Nah, kenapa persegi panjang ini bisa dikatakan sebagai bangun datar yang tak beraturan? Kenapa? Karena persegi panjang ini memiliki sisinya tidak sama, ya. Nih, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang dan pendek. Nah, jadi ini sisinya tak sama atau berbeda. Nah, jadi persegi panjang ini dikatakan sebagai bangun datar yang tak beraturan. Belah ketupat, jajar genjang juga sama ya. Di sini juga segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini juga sama. Sisi-sisinya panjangnya berbeda. Nah, kaki ini yang ini panjang ya, yang ini juga panjang tetapi yang bawahnya pendek. Nah, sisi-sisinya berbeda. Beda dengan segitiga sama siku ya. Kalau segitiga sama siku itu semuanya panjangnya sama atau sisinya sama. Nah, kalau segitiga sama kaki ini yang pinggir-pinggirnya ini yang lebih panjang, tetapi yang bawahnya lebih pendek. Nah, jadi segitiga sama kaki ini adalah bangun datar yang tak beraturan. Nah, segitiga siku-siku juga sama, bukan bangun datar yang beraturan. Trapesium juga sama. Nah, ini adalah contoh-contoh bangun datar yang tak beraturan. Nah, oke anak-anak. Di pembahasan yang pertama ini, Pak Ustadz hanya mengenalkan mana saja bangun datar yang beraturan dan bangun datar yang tak beraturan. Nah, silakan kalian eh, di buku siswa ya atau di buku paket kalian, kalian isi yang halaman 127 ya. Pak Ustadz contohkan yang nomor satu dan nomor 2. Ya, kalian silahkan lihat yang nomor satu. Di situ ada bangun datar. Ya, bangun datarnya apa? Yaitu belah ketupat ya. Bangun datarnya yaitu tak beraturan. Kalian tulis di bangun datar titik-titik tak beraturan. Terus alasannya kenapa tidak beraturan? Karena panjang sisi dan sudutnya tidak sama. Ya, seperti itu. Yang nomor 2, di situ bangun datarnya, yaitu nomor 2 apa? Persegi ya. Bangun datarnya yaitu beraturan. Alasannya karena panjang sisi dan sudutnya sama. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Untuk nomor 3 sampai nomor 10 silahkan kalian isi sendiri seperti yang tadi Pak Ustadz contohkan ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar ya. Kurang lebihnya Pak Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.